password Iki Wiki. Mantap. Hehehe. Halo Bolo, balik lagi bersama gue Iki Wiki. Di video kali ini gue mau sedikit ada yang berbeda di video kali ini. Dan mohon maaf sebelumnya, gue lagi-lagi hampir semingguan ya nggak ngevlog, karena ya kemarin hari Minggu, lebih tepatnya hari Minggu kemarin gue terkena musibah. Jadi gue ada kecelakaan di Bandung. Oke, nanti gue ceritanya sambil bawa motor kali ya. Oke, gue hidupin motor dulu. Duh, motor gue nih akinya udah soak polo. Ntar gue belum beli aki nih. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke guys, jadi hari ini untuk khusus video kali ini gue mau cerita tentang musibah yang gue alamin kemarin di kota Bandung. Sekarang gue bikin video ini di hari Jumat, tanggal berapa ya? Hari Jumat tanggal 12 apa 13 berarti? 13 kalau nggak salah. Ini hari Jumat tanggal 13. Dan gua kecelakaan itu tanggal 8 September. Jadi hari Minggu kemarin itu tanggal 8 September gua ada acara reuni gitu bareng teman-teman kuliah gua dulu di Bandung. Dan di hari pertama aman-aman aja. Di hari kedua pas gua pulang, gua mengalami insiden yang lumayan sangat mengerikan kalau menurut gue ya. Jadi kronologisnya kemarin itu di Tol Paster Bandung, gak jauh dari tempat gerbang tol ya, gak jauh, kurang lebih 500-an meter atau enggak berapa ya, sekilo lah mungkin. Nah, kronologisnya waktu kejadian jalanan licin karena memang habis hujan gitu ya, habis hujan, dan hujannya tuh hujan rincik-rincik yang kalau orang Sunda bilang tuh hujan kagok gitu ya, hujan nanggung gitu. Jadi ke jalan tuh bikin licin. Nah, pada saat kejadian itu ada empat mobil. Mungkin kalau di video terlihatnya hanya mobil gua aja gitu. Karena di situ kenapa hanya mobil gua aja? Karena memang yang parah gitu hanya mobil gua. Jadi mobil ini nunggu dari jasa marga untuk diderek gitu. Nah, kalau jadi ada 4 mobil yang jadi kejadiannya adalah mobil tabrakan beruntun gitu jatuhnya. Karena mobil pertama itu adalah Fortuner, mobil kedua itu Innova, mobil ketiga itu Avanza, dan yang keempat adalah mobil gue yang paling kecil gitu. Orang-orang bilang jadi si Fortuner ini ngerem mendadak, dan di belakang Fortuner Innova juga sama, akhirnya saling rem mendadak. Dan yang kedua kan Innova, ketiga itu mobil Avanza, dia berada di tengah jalur gitu. Jadi ketika si Innova mau membuang ke arah kiri, jadi ketabraklah, kehantam sama mobil yang Avanza gitu. Jadi mobil Innova ini rusaknya bagian depan sebelah kiri, dan yang bagian belakang gue yang nabrak gitu, karena ya tabrakan beruntun gitu. Nah, gue itu masih ada, ini kan di jalur cepat ya, di jalur mendahului. Nah, karena gua nggak ada waktu bukan nggak ada waktu ya, tadinya gua mau buang ke arah kiri, tapi kalau gua buang ke arah kiri gua bisa jadi ditabrak lagi sama yang belakang, kemungkinannya ya. Nah, makanya ini gua buang ke sebelah kanan, karena menurut gua masih ada space nih di sebelah kanan. Dan akhirnya benar, gua buang ke sebelah kanan, jadi gua nggak nabrak belakang mobil Innova, enggak, tapi lebih ke samping.
samping bagian belakang. Jadi gua malah nabrak ban belakang kanan Innova gitu. Nah habis itu gua terjepit, ban belakang angkat, sehingga ban belakang gua tuh jatuh di perbatasan tol gitu kejadiannya. Jadi itu bukan tunggal ya Bolo, jadi itu ada 4 kendaraan, cuman yang lain udah dievakuasi karena dia bisa minggir sendiri gitu. Kalau yang gua kan harus nunggu dari tim derek. Kalau dilihat dari apa namanya, kalau dilihat dari bekas kejadiannya gitu kan, sampai airbag keluar tuh orang bilang gua lagi ngebut. Pertama itu keadaan hujan gitu, gua gak ngebut karena memang jalanan licin. Kalian bisa lihat tuh di jalanan ini basah. Jadi gua nggak ngebut dan gua sempet ngerem kira-kira 10 meteran lah, gua ngesot gitu. Jadi remnya ini karena hujan kali ya, begitu gua rem tuh nggak ada bunyi cit, nggak ada, tapi malah gelosor gitu. Jadi seakan-akan rem itu nggak berfungsi karena hujan. Berfungsi sih, membantu. Mungkin kalau gak gua rem itu bisa lebih fatal dari itu mungkin ya. Remnya berfungsi, cuman berhubung hujan rincik-rincik, jadi akhirnya kayak gimana sih, kita kalau main salju gitu loh, ngeglosor gitu aja gitu. Ya akhirnya terjadilah insiden kecelakaan seperti ini. Makanya gua kemarin itu nggak ngevlog seminggu karena gue masih kayak trauma gitu. Dan ini pun alhamdulillah gue udah bisa bawa motor lagi ya. Gue bilang insya Allah produktif lagi gitu kan. Dan itu sangat-sangat pengalaman yang sangat-sangat mengerikan bagi gue ya. Begitu, jadi kenapa gue kemarin gak vlog gitu kan, karena ya gue masih ada traumanya gitu. Ya alhamdulillah sih, meskipun di dalam mobil Ayla itu penumpang ada 3, gue yang nyetir sendiri, samping gua dan di belakang ada temen gitu. Jadi di mobil Ayla itu ada 3 orang, ada 3 penumpang. Tapi semuanya 3-tiganya alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya mengalami luka ringan gitu ya, ada goresan-goresan. Tapi alhamdulillah ini di hari ke-5 setelah kecelakaan, alhamdulillah kita baik-baik aja. Gitu Bolo. Jadi video kali ini gua hanya bercerita aja, dan ya mudah-mudahan mobil juga masih ditangani sama pihak bengkel ya, mudah-mudahan gitu. Semua kejadian itu kan pasti ada hikmahnya ya. Ya mudah-mudahan gue bisa lebih berhati-hati lagi, bisa ya mobil yang rusak bisa diganti gitu ya, bisa mendapatkan apa yang lebih malah ya. Itu Bolo. Anjir, gue juga kaget sampai masih yang bikin ngeri tuh masih terngiang-ngiang gitu loh. Begitu pas brak gitu, pas kejadian itu masih aduh, ternyangka gitunya. Anjir, aing bisa tabrakan juga kieu gitu. Itu ya ngaranna ge musibah gitu ya. Kalau yang namanya musibah tuh kita udah hati-hati, orang lain gak hati-hati. Kadang orang lain hati-hati, kita yang gak hati-hati. Ya gak bisa menyalahkan gitu, gak bisa, maksudnya itu gak bisa mungkin kamu ini kali gak bisa ngeremnya atau apa, gak bisa bilang gitu. Yang namanya udah celaka mah ya mau gimana lagi gitu, udah takdirnya begitu. Cuman ya gue juga udah ikhtiar gitu ngerem dengan baik, tapi karena pengeremannya berfungsi, cuman kayaknya itu ban udah lama gitu. Mobil gua mobil kecil juga, bannya udah lama, udah atau enggak merek bannya mungkin kurang bagus lah. Kalau di motor mah kan merek ban bagus tuh ya kayak Michelin gitu kan, Pirelli. Gua nggak tahu tuh. Pokoknya di rem itu malah ngeglosor gitu. Jadi makanya ngehantem. Kecepatan itu kurang lebih 60 kok, nggak kencang gua. Nah kalau ada orang bilang kok kecepatan 60 bisa sampai keluar airbag gitu, ya 60 tuh kenceng cok. Kalau misalkan kita nabrak benda mati lah. Kenapa gua bilang nabrak benda mati? Karena Innova itu posisinya udah ngerem, udah diem dia. Jadi kita kayak nabrak mobil diem gitu ya. Jadinya seolah-olah kenceng.
Sama halnya kalau kita nabrak tembok gitu, tembok kan bukan benda hidup ya, kita tabrak gitu ya pasti kecepatan 60 juga airbag keluar gitu. Beda halnya dengan kalau kita nabrak nyundul mobil dari belakang gitu kan. Kalau nyundul mobil mah mobilnya lagi keadaan jalan, kita seruduk ya, kalau kita seruduk ya mobil yang depan ya maju gitu kan. Kalau ini mah Innova udah bener-bener udah diem, udah nabrak beruntun gitu. Jadi gua hantem ya keluar airbag. Dan ditambah mobil gua ini mobil kecil, jadi ringan mungkin ya. Begitu nabrak, ban belakangnya ngangkat sehingga mendarat di tengah-tengah trotoar pembatas tol. Ya karena gua orang Sunda, untung aja gitu kan. Kalau orang Sunda tuh bilangnya untung nggak sampai loncat ke tol sebelah gitu, amit-amit. Untung masih selamat ya, begitulah. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Gitu guys. Jadi kenapa gua kemarin masih bolong-bolong gitu ya, karena ya gue mengalami insiden seperti itu. Dan itu menurut gue mengerikan sekali bro, sumpah. Dan ini kan paling segitu aja cerita gue pengalaman gue kemarin musibah gitu. Nah, dan gue mau sedikit ngasih nasihat, bukan nasihat ya. Dan ini kan udah mulai masuk musim hujan ya. Buat kalian pengendara mobil ataupun motor, pokoknya bro, kalau misalkan hujan lebih hati-hati gitu. Bukan berarti kalau kering, dalam keadaan kering gak hati-hati. Maksud gua tuh kalau berkendara di saat hujan, hati-hatinya double gitu, berkali-kali lipat. Karena bisa jadi ban sebagus apapun mungkin bisa tetap ngesot kalau ngerem gitu. Banyak pak, hati-hatilah. Karena kontur jalanan yang licin gitu. Terus para bawa jas hujan gitu ya, jangan sampai, biar perjalanan tidak terganggu. Kalaupun hujan, kalau bawa jas hujan aman gitu kan. Itu bolo cerita gua hari ini. Gua bener-bener shock sampai saat ini. Maka gua kayak anjir ngalamin gitu kan, deg-degan gitu. Kaget mah pasti bolo, kaget mah anjir, aing kaget. Tapi ya mau gimana, kayak ngimpi gitu loh. Anjing beneran tabrakan gitu kan. Anjir cek aing teh. Ya begitulah musibah gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap hati-hati buat kalian bolo yang mau berkendara, mau motor mau mobil, pokoknya hati-hati. Karena ini udah mulai masuk musim hujan soalnya. Jalanan ini bener-bener licin kalau hujan. Apalagi ban yang dipakai ban standar gitu ya. Gitu bolo. Ya mudah-mudahan kalian tidak mengalami apa yang gua alami. Dan segitu aja paling video gua ada kali ini. Jadi gua nggak, cerita singkat aja gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah hati-hati untuk kalian semua dengan kejadian yang gue alami gitu ya. Minta doanya aja, mudah-mudahan kedepannya gue lebih baik lagi, lebih berhati-hati lagi gitu. Kalian juga sama ya. Oke, akhir kata Iki pamit seperti biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, mantap.